Rahmatullah wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Dunyo Akhirat. Pernyataan dari Rois Am PBNU menyita perhatian kita semua. Bagaimana mungkin beliau menyatakan bahwa di belakang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ada gerakan Wahabi dan Khawarij. Ini menarik untuk kita cermati. Karena apa? Rois Am PBNU kita ini tidak berdasarkan data dan fakta. Bagaimana mungkin seorang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, beliau adalah pengurus LBM PBNU, Lembaga Bahsul Masail PBNU, kok dikatakan Wahabi, dan lebih menyakitkan lagi Khawarij, anti pemerintahan yang sah. Dan beliau juga ketua RMI, Robitoh Ma'had Islamiyah PWNU Banten. Ini. Dan beliau juga ketua Fatwa MUI Provinsi Banten. Dan beliau juga pengasuh pondok pesantren di Banten. Beliau punya pondok, beliau punya santri. Dan beliau juga banyak sekali menulis kitab-kitab. Pengarang kitab yang sudah puluhan kitab karyanya yang berbahasa Arab. Masa difitnah Wahabi? Ini luar biasa hebatnya sang pembisik Rois Am. Karena Rois Am jadi korban info yang salah. Sekelas Rois Am berbicara tanpa data dan fakta. Ini yang harus kita ketahui. Nah, berikut ini adalah karya tulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ini lengkap. Yang pertama adalah kitab fikih, akidah dan ke-NU-an. Nah, ini kan jelas, tidak mungkin seorang Wahabi atau Khawarij mengarang kitab fikih, akidah dan ke-NU-an. Yang berjudul adalah Al-Fikrah An-Nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Nih, namanya adalah kitab Al-Fikrah An-Nahdiyah. Terus kitab ilmu balaghah, namanya adalah Asyarah Al-Maimun fi Syarhil Jauharil Maknun. Nah, ini syarahnya kitab Jauharil Maknun. Kitab sastra Arab. Di situ menerangkan ilmu badik, ilmu ma'ani, nah, gitu. Terus kitab ilmu waris, namanya adalah kitab Al-Ibanah fi Syarhil Matan Ar-Rohdiyah. Terus kaidah-kaidah fikih, beliau mengarang Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani Al-Jalaliyah fil Qawaidil Fiqhiyah. Ini namanya Al-Jalaliyah. Terus kitab usul fikih. Nah, usul fikih beliau mengarang Talkhisul Husul fi Syarhil Nadham Waraqat fi Ilmil Usul. Terus kitab ilmu tafsir namanya Al-Fathul Munir fi Syarhil Nadham Tafsir li Syekh Az-Zamzami. Terus kitab Sorof, namanya kitab adalah Nihayatul Maqsud fi Syarhil Nadham Al-Maqsud. Terus kitab-kitab Nahwu Al-Anwarul Bantaniyah fil Ikhtilafil Ulama'il Basrah wal Kufah. Ini. Terus An-Nailul Kamil fi Syarhil Matnul Awamil. Yang seterusnya adalah Al-Manahijis Safiyah fi Syarhil Alfiyah lil Badi' was Sa'ifil Arabiyah. Terus
Kitab ilmu tasawuf, beliau juga mengarang, namanya adalah At-Ta'aruf lil Mubtadi'in Lissulukit Tasawuf. Terus kitab fikih hukum speaker, nah, Al-Qaulul Mufid, judulnya kitab, Fi Hukmil Mukabbiris Saut fil Masjid. Terus kitab fikih hukum bergelar Habib, nah, judul kitabnya adalah Al-Qaulul Labib Fi Hukmit Talaqub bil Habib. Ilmu Mantek, Tuhfatun Nazirin, judul kitabnya. Kitab Wazan Syair Arab, Fathul Ghafur Fi Abyatil Buhur. Kitab Ilmu Tajwid, Al-Burhan Lit Tajwidil Quran, dan lain-lain. Inilah karya dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau melihat rekam jejak beliau, banyak sekali kitab karangan beliau, dan beliau menjadi pengurus PBNU juga, masuk jajaran LBM PBNU, dan beliau juga aktif menjadi pengurus Robitoh Ma'had Islamiyah PWNU Banten, ketua Fatwa MUI Provinsi Banten, dan pengasuh pondok pesantren. Ini semakin mentaukiti, menguatkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu jauh dari kata Wahabi ataupun Khawarij, sebagaimana yang disampaikan oleh Rois Am PBNU. Bagaimana mungkin sekelas Rois Am PBNU mengatakan bahwa Kiai Imad itu Wahabi atau Khawarij gara-gara bikin tesis batalnya nasab Bani Ba'alwi. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, yang harus menjadi kita renungkan. Jangan sampai kita gara-gara propaganda seperti itu kita terus mengamini, mengiyakan. Ini kan ngeri jadinya. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.